Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama beribadah Minggu Prapaskah yang pertama. Ibadah Minggu tanggal 28 Februari, pembawa firman Penatua Samiti. Sekian warta gereja minggu ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk melaksanakan ibadah. Kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita pujikan PKJ 138, bait pertama dan kedua. Setiamu Tuhanku, tiada tertara. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu aku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengaruh hatiku. Setiap pagi bertemu jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas belah. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku, mengaruh hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Pengharapan dalam perjanjian Allah itu menjadi tema dalam Prapaskah yang pertama ini. Mari kita hayati sambil kita memujikan PKJ 165 bait 1 dan 2. PKJ 165 bait 1 dan 2. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan
Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayananmu. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asyik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Mari kita bersama-sama memujikan Ku tak dapat jalan sendiri.
anak putra dapat jalan sendiri. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kasih setia Allah sungguh nyata di dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tanggapi berita anugerah sambil kita memujikan Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama beribadah, merayakan dan memperingati Prapaskah yang pertama. Pada kesempatan ini, kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang membimbing kami, sehingga apa yang kami dapat melalui firman-Mu ini dapat kami renungkan serta dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang mewartakan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman diambil dari 1 Petrus 3 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Satu Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berpengharapan dalam perjanjian Allah. Kalau kita memahami atau belajar atau mengerti tentang janji, tentunya kita tahu kalau janji itu bagaimana ada dua orang atau lebih yang membuat janji itu. Jadi sebuah kesepakatan bersama antara sang pembuat janji kepada orang yang lain. Ketika seseorang menyatakan sebuah janjinya, pasti dia akan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan setiap janji yang ia ucapkan. Dan tentu itu juga seperti halnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita memahami tentang janji yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita, bagaimana penyertaan dan cinta kasih Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu sampai saat ini terus diwujudkan oleh Tuhan. Tidak hanya memberikan keselamatan, sukacita, kabar gembira, Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan kita. Itu yang kita rasakan sampai saat ini. Adakah dari sahabat yang belum merasakan tentang janjinya Tuhan kepada umatnya? Adakah yang belum merasakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah diucapkan di dalam firman-Nya? Bagaimana Ia akan memberkati, memberi pertolongan dan kekuatan ketika menghadapi tantangan bahkan pergumulan. Adakah yang merasakan bahwa itu belum terwujud di dalam kehidupannya? Kalau kita berani melihat di dalam diri kita, pasti jawaban belum pernah merasakan tidak akan ada. Karena memang nyatanya kehidupan kita sampai saat ini itu karena kesetiaan
dan berkat dari Tuhan. Tuhan yang setia, yang berjanji untuk menolong kita, itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di saat-saat sekarang ini, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang tentu membuat khawatir bagi kita semua. Tidak hanya orang percaya, semuanya merasakan kekhawatiran akan hal itu. Namun di tengah-tengah itu, kabar sukacita, kabar kegembiraan, damai sejahtera dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat melewati itu senantiasa kita rasakan. Tidak bisa itu kita pungkiri. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diajak untuk berpengharapan dalam perjanjian Allah, kita sudah merasakan akan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sekarang diajak untuk berpengharapan, dengan kita sudah merasakan, tentunya pengharapan kita ini semakin kuat. Apapun pergumulan kita, pengharapan kita ini semakin teguh. Iman kita semakin kuat untuk terus mempercayai akan penyertaan Tuhan. Sahabat terkasih, ketika membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22, bagaimana di sana kita diajak untuk melihat bagaimana kita bersama-sama mengupayakan tidak hanya soal berpengharapan akan janji Tuhan yang sudah kita rasakan, di sana kita juga harus memiliki tanggung jawab. Jadi tidak hanya menerima soal janji Tuhan, namun kita diajak untuk melihat bagaimana kita memiliki usaha di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan itu, mata Tuhan itu dia, ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat sebelumnya menyatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar dan minta tolong kepada Tuhan. Mari di sini kita juga menyelidiki di dalam diri kita sejauh mana bahwa saya, semua, Bapak Ibu, kita semuanya sudah menjadi pengikut Kristus yang setia. Sejauh mana kita memiliki hidup yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Disinilah kita diajak untuk introspeksi di dalam diri kita. Jadi tidak hanya berpengharapan akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini. Sudah nyata untuk kita rasakan. Dan tentunya berpengharapan kita semakin teguh karena kita sudah merasakan itu. Di balik itu ada tanggung jawab untuk kita mengoreksi diri kita. Apakah memang benar bahwa kita sudah memiliki hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah memang kita sudah mewartakan kabar sukacita dan cinta kasih kepada sesama kita? Prapaskah yang pertama ini kita sama-sama untuk menghayati bagaimana kemurahan hati Tuhan dan janji yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu sudah terlaksana di dalam hidup kita. Kita sudah merasakan itu. Mari kita di Prapaskah yang pertama ini kita juga mengoreksi, mempersiapkan diri kita untuk terus menjadi lebih baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi, dan tentunya menghasilkan buah yang dirasakan oleh sesama kita. Tidak hanya di dalam diri kita, tidak hanya di dalam keluarga kita, namun juga terhadap sesama kita. Tidak hanya di dalam persekutuan kita,
dimanapun kita berada. Karena memang apa yang Tuhan berikan kepada kita itu juga memiliki tanggung jawab bagi kita untuk mewartakannya, untuk menjadi berkat bagi sesama, bahkan mendatangkan damai sejahtera manapun posisi kita, manapun keberadaan kita, siapapun kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, berpengharapan dalam perjanjian Allah, mari kita terus menghidupinya, menghidupi di dalam kehidupan kita, dan terus mengupayakannya. Untuk mengupayakan apa? Mengupayakan mewartakan cinta kasih Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita, dan itu sudah terlaksana di dalam diri kita, dan itu akan terus, bahwa Tuhan itu setia untuk mendampingi kita, memberi pertolongan kepada kita. Jangan takut untuk kita melangkah. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita di depan, kita terus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang setia selalu memegang janjinya, dan janjinya itu sudah kita rasakan sampai saat ini. Mari kita terus berproses, berusaha untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi, sehingga kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan Imam Rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami Kau beri kesempatan untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di minggu Prapaskah yang pertama ini, kami diajak untuk melihat bagaimana janji-Mu di dalam kehidupan kami itu terus terasa di dalam hidup ini. Bagaimana Engkau memberkati, memberi pertolongan, penyertaan, tengah-tengah setiap apa yang kami hadapi. Biarkan kami terus berpengharapan dengan sangat teguh, memegang iman kami. Biarkan kami tidak hanya melakukan itu Tuhan, kami juga terus berproses memperbaiki diri kami. Melihat kondisi hati kami, bahkan juga
melihat apa yang telah kami lakukan sampai saat ini. Biarkan kami terus berproses untuk mewujudkan sukacita dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Berkat penyertaan dan pertolongan dari Engkau itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus kami melangkah. Apapun tantangan, bahkan rintangan yang menghadapi kami akan dapat terus melewatinya karena Engkau setia untuk menggandeng tangan kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GKJ Syekh Rahmat Wanarja. Berkatilah Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan jemaat-Mu semuanya. Kiranya melalui keberadaan kami Tuhan, kami dapat memancarkan terang kasih-Mu. Dimanapun kami berada, apapun profesi kami, kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan kami. Tuhan memberkati setiap kebutuhan kami. Bahkan Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang saat ini dalam pemulihan dari sakitnya. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat sembuh dari sakit yang dialami saat ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidupnya. Berkatilah ya Tuhan, berilah pertolongan dan kekuatan sehingga mereka dapat segera keluar dari pergumulan yang ada. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami jemaat-Mu ini Tuhan. Pakailah kami dan biarkan kami terus berproses sehingga kami layak di hadapan Engkau. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami. Engkau memberi kesehatan bahkan kebijaksanaan. Program-program dari pemerintahan kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Bahkan program dalam rangka melaksanakan vaksinasi COVID-19. Berkatilah ya Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga setiap usaha dalam memerangi COVID-19 ini. Kiranya kami semua yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini dapat terus memberikan dukungan kepada pemerintah kami, mentaati setiap aturan yang ada, sehingga kami dapat memerangi COVID-19 ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang memberi kesembuhan, kekuatan, bahkan penghiburan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Bila penghiburan pada mereka Tuhan. Bila pertolongan, bahkan Tuhan yang memberkati mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Persatuan dan kesatuan kiranya kami dapat terus menjaga dengan kami menghormati satu dengan yang lain, bahkan terus mengupayakan toleransi terhadap satu dengan yang lain. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengingatkan mereka untuk rajin belajar, mengingatkan mereka untuk mentaati apa yang menjadi tugas-tugas mereka, berkati kesehatan mereka. Bahkan Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang saat ini sudah bekerja, bahkan yang mencari pekerjaan. Kiranya melalui mereka Tuhan, Engkau memakai mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan menjagai mereka dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan Tuhan yang memberikan kesehatan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk orang tua yang Kau titipi anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Tuhan yang menjaga kesehatan. Bahkan Tuhan memberi kebijaksanaan kepada orang tua yang Kau titipi anak-anak kami ini. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara pribadi kami, lepas pribadi.
Inilah doa pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menutup doa syafaat kami ini dengan kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengucapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Dalam mengumpulkan persembahan ini, kita naikkan pujian PKJ 264 bait 1 dan 2. Bila Dia
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami dalam susah ataupun senang. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini, dengan kami boleh mempersembahkan sebagian dari apa yang kami punya. Engkau berkati persembahan ini, dari persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, dan persembahan ucapan syukur Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelayanan di gereja Sri Rahmat Tuhan Harga ini Tuhan. Engkau akan memberi kebijaksanaan pada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau beri kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu menggalaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berpengharapan kepada Tuhan dengan mengingat setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 1 dan 2. Tuhan Allah